wahyu yang berasal dari surga. Kami memerlukan pencerahan ilahi oleh terang-Mu yang ajaib. Supaya kami mampu melihat Engkau, kehendak-Mu, rancangan-Mu, dan anugerah-Mu. Bukan hanya untuk mengerti, tetapi untuk mengalaminya. Biarlah kiranya Roh Tuhan menolong kami semua untuk mendengarkan sabda kehidupan, yaitu Kristus Yesus Tuhan dari Bapa yang mulia oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian lama kita melakukan sebuah kesalahan dalam kehidupan beriman, yaitu mencoba terus-menerus untuk mempertentangkan dua hal yang sesungguhnya dua-duanya itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kepala dan hati. Kita seringkali mendengar perkataan yang saya mau bilang sebuah kesalahanlah itu. Kalau ia berkata bahwa hati tidak akan pernah sinkron dengan kepala kita. Kalau kepala kita seringkali selalu bertentangan dengan hati kita. Sehingga dengan sangat kuat dan jelas kita memisahkan kepala dari hati dan hati dari kepala. Orang-orang seringkali berujar, kalau kamu mau beriman maka jangan gunakan kepalamu, gunakan saja hatimu. Atau bahkan lebih jelasnya, ilmu itu selalu bertentangan dengan iman. Tapi saudara dan saya perlu tahu, baik kepala maupun hati dikaruniakan Tuhan menjadi satu dalam tubuh kita. Bukankah kita ketika diciptakan oleh Allah dalam tubuh yang seperti ini, maka utuh kita punya kepala, kita punya hati, kita punya nalar, kita juga punya rasa. Kita diajar untuk berilmu, menggunakan pengetahuan untuk hidup. Sekaligus kita pun disertakan kebeningan hati nurani dan norma-norma yang jernih untuk kita jalani dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini indah sekali. Menyadarkan kita dari mulut Tuhan Yesus sendiri bahwa kepala dan hati tidak bisa dipisahkan. Justru ketika kita dibawa oleh Tuhan untuk secara nyata masuk ke dalam ruang kehidupan, di sanalah apa yang dikaruniakan Tuhan yang disebut kepala dan nalar dan hati yang disebut rasa itu dipergunakan semaksimal mungkin, bukan hanya untuk bertahan atas kehidupan, tetapi juga bersaksi bagi kemuliaan namanya. Percakapan Tuhan Yesus dengan banyak orang berkaitan dengan hukum yang utama. Dan yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan tidak pernah berkata kasihilah Tuhan Allahmu hanya dengan segenap hatimu. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita sekalian bahwa kita juga ternyata harus mengasihi Tuhan Allah kita. Sang pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas bumi dan surga, yang berotoritas atas segala sesuatu. Juga dengan segenap akal budi kita. Jadi akal budi dan sepenuh hati kita, kita akan pakai sepenuh-penuhnya dan seutuh-utuhnya untuk mengasihi Tuhan Allah kita yang sesungguhnya menganugerahkan kedua hal itu di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan adalah sebuah keistimewaan. Siapa kita sih sehingga kita ini dikasihi oleh Tuhan? Tapi memang benar,
Kalau Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu menunjukkan anugerah, itu menunjukkan otoritas yang ada di tangan Tuhan yang berlaku atas kita. Sehingga kalau kita dipilih sama seperti para murid, saudara perhatikan, para murid Tuhan Yesus itu dipilih bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka terpandang, bukan karena mereka istimewa. Siapa sih mereka? Siapa sih kita? Tuhan Yesus memanggil mereka orang-orang Galilea. Sehingga sempat orang-orang Galilea itu diledek. Ketika Petrus berkhotbah di Kisah Para Rasul disaksikan. Lalu kemudian ditangkap oleh Mahkamah Agama. Lalu kemudian mereka diinterogasi dan mereka diadili. Lalu orang-orang yang menghakimi mereka mulai berkata, bukankah mereka ini adalah orang-orang Galilea? Nelayan-nelayan miskin yang ada di pinggir danau Galilea dan tidak terpelajar itu. Tetapi ajaib, justru dari yang sederhana, dari yang tidak ada apa-apanya, yang seringkali dipandang manusia sebelah mata itu, justru diangkat Tuhan dalam kemuliaan untuk menjadi milik kepunyaannya, untuk diterangi oleh rahmat anugerahnya. Dan yang lebih penting ternyata dikaruniakan berbagai-bagai hal, yaitu kuasa dan otoritas untuk sanggup melakukan banyak hal. Jadi bersyukurlah, siapa kita tapi dikasihi oleh Tuhan. Bersyukurlah saudara dan saya, siapa kita diangkat oleh Tuhan. Dan bersyukurlah saudara, ternyata ketika saudara dan saya dipilih dan dipanggil oleh Dia, saudara dan saya pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Tapi jangan salah, saudara dan saya harus menyadari betul bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan, maka kemuridan Kristus itu adalah sebuah langkah masuk ke dalam realitas kehidupan. Bukan keluar, bukan berbelok, apalagi menghindar. Karena ada banyak orang berpikir, kalau kita lalu kemudian dipanggil oleh Tuhan, lalu tiba-tiba menjadi halu. Menjadi membayangkan bahwa kehidupan kita itu enggak lagi menapak bumi. Kita seolah-olah sudah tinggal di dalam surga dan melupakan realitas dan kenyataan kehidupan dunia kita ini. Ternyata tidak. Injil Matius mencatat ketika Tuhan Yesus memilih para murid, justru para murid yang dipilih itu adalah para murid yang diutus. Diutus kemana? Masuk ke dalam kehidupan yang nyata. Berada di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Mengalami sendiri apa yang dialami orang-orang di sekitar mereka. Jadi salah kalau kita berpikir kita dipanggil, lalu kita dikeluarkan, lalu kemudian kita Tuhan berharap bahwa kita menghindari realitas yang bersama-sama kita hadapi. Tidak begitu. Tuhan memilih saudara dan saya. Memang kita dikeluarkan dari kegelapan untuk diutus kembali masuk ke dalam realitas kehidupan nyata. Jadi iman justru akan membuat kita melangkah masuk. Iman menjadikan kita tidak berbelok arah. Iman tidak membuat kita menghindar. Iman justru menjadikan kita berani memasuki realitas dan kenyataan hidup yang real. Yang harus saudara dan saya alami, yang orang-orang di sekeliling kita alami dan seluruh dunia ini alami. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menghendaki kita masuk? Yes. Lalu pertanyaannya, lalu dengan kekuatan apa kita masuk dalam realitas yang gak mudah itu? Disinilah kuncinya. Jadi kalau saudara dan saya diutus kembali masuk untuk menghadapi realitas dan bukan lari. Karena Tuhan tahu, Tuhan memperlengkapi dan Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita sekalian. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, realitasnya kan begini, bahwa kenyataan yang saudara dan saya hadapi
tidak selalu seindah apa yang kita impikan. Coba bayangin, enak banget ya kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan selalu terjadi. Tapi kan kenyataannya enggak seperti itu. Hidup ini bukan negeri dongeng. Hidup ini bukan sekedar khayalan dan impian belaka yang membuat kita halu dan hanya membayang-bayangkan sesuatu yang baik. Justru kemuritan Kristus membawa kita masuk ke sana, menapak di bumi yang realitasnya tidak selalu seindah seperti yang kita impikan. Dan bahkan di ayat 16 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu berada di tengah-tengah serigala. Wah, ini yang gak mudah. Realitas yang kita hadapi, lawan itu selalu menabur ancaman dan melahirkan kekhawatiran serta rasa takut kita. Bukankah itu yang seringkali kita hadapi? Bukankah kenyataan itu yang sungguh-sungguh tempat di mana kita berada hari ini? Kita dipanggil ada di bumi di mana kenyataannya tidak selalu indah. Kalau mendengarkan berita di media sosial maupun media informasi apapun, new normal, kenormalan yang baru itu di telinga itu tampaknya indah, wong namanya normal dan baru. Sesuatu yang normal pasti menarik dan kita senang. Apalagi sesuatu yang baru pasti itu indah dan menyenangkan. Tapi kan kenyataannya enggak begitu. Tidak semua kita menyadari bahwa new normal itu bukan istilah yang hanya enak, tetapi tantangannya enggak mudah. Ada banyak analisis, ada banyak orang berkata dunia yang kita akan masuki ini ternyata adalah dunia yang berbeda sama sekali dengan apa yang pernah kita alami. Tantangan dan kesulitannya tidak mudah harus kita hadapi. Kita tidak hanya berkutat lalu mendapatkan lawan virus yang setiap saat kita pun bisa terkena. Keluarga kita bisa terkena, orang-orang di sekitar kita bisa terkena. Tetapi dampaknya sungguh global, semua orang di seluruh dunia mengalami ketakutan dan kecemasan sama seperti kita. Dan juga efek dan dampak ekonominya sangat berat dan sangat besar. Itu realitas. Ini semacam menjadi ancaman yang ditaburkan, melahirkan kekhawatiran massal dan melahirkan ketakutan secara massal. Tidak terkecuali kita juga. Tapi yang menarik, kalau ternyata Tuhan Yesus izinkan kita masuk ke dalam kenyataan itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bagus loh. Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita. Caranya apa? Maka cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Ternyata saudara, ada kombinasi yang indah. Ada kolaborasi yang harus terjadi di dalam diri kita ketika kita memasuki realitas yang menaburkan ancaman yang bisa menjadikan kita khawatir dan cemas. Yaitu ketika kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi cerdik. Tetapi juga jangan menghilangkan kekuatan ketulusan kita. Orang seringkali salah. Kalau menghadapi tantangan lalu yang dipakai hanya otak. Otak ini diputar sedemikian rupa, melahirkan kreativitas demikian rupa. Tetapi terlepas dari hati, terlepas dari iman, terlepas dari keterpautan kita dengan yang ilahi. Kalau itu saja yang kita pakai, maka kita bukan menjadi orang yang cerdik. Tetapi bisa jatuh kita menjadi orang yang licik. Kelicikan itu menghancurkan. Kelicikan itu namanya keculasan. Itu ciri khas dan karakter iblis. Kenapa? Hanya menggunakan otaknya, hanya menggunakan kecerdikannya, hanya menggunakan nalar-nalar
alamiahnya saja tanpa berpaut dengan hati dan menjadikannya pribadi yang licik, menipu, menjatuhkan, menghalalkan segala cara. Saudara harus ingat, pikiran kita harus berpaut dengan hati, supaya engkau tidak hanya menjadi orang yang licik, tetapi engkau menjadi orang yang cerdik dan kreatif. Tapi ada juga orang yang berkata begini, wah jangan gunakan akal deh dalam situasi seperti ini. Pakai saja ketulusan, pakai saja iman, pakai saja hati. Jangan salah. Oleh Tuhan Yesus kita diajar. Kita memang harus untuk membangunkan iman kita. Ketulusan hati kita harus dibangun sedemikian rupa. Tetapi akal kita juga harus dipakai. Iman tanpa pengertian adalah sebuah kebodohan. Nanti kita halu lagi karena hanya membayangkan yang gak real. Sementara memang antara yang ilahi yang ditangkap oleh hati kita, yang bekerja di dalam iman, melahirkan kemurnian dan ketulusan, harus bekerja sama dengan nalar yang sehat, pikiran yang cerdik dan kreatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya SMA, ada sebuah stiker tertempel di pintu bis yang setiap pagi saya naiki pergi ke sekolah. Stiker itu tulisannya begini, dan sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Dengan iman hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan cinta hidup terasa indah. Kalau saya mengingat stiker ini, saya selalu tersenyum. Benar juga ya. Orang hanya berpikir seringkali hanya perlu cinta katanya, supaya hidup ini indah. Tapi kan candaan kita berkata, makan tuh cinta. Emang engkau bisa hidup hanya dengan cinta? Tapi realitasnya memang hidup lebih indah dengan cinta. Tapi stiker ini tidak hanya mengatakan kita perlu cinta dan kita akan makan cinta. Karena memang ternyata Tuhan pun menganugerahkan pikiran dan nalar, yaitu ilmu. Maka manusia itu dalam klasifikasinya disebut sebagai homo sapien. Manusia atau binatang yang cerdas. Kita ini adalah makhluk yang cerdas. Disertakan akal budi, disertakan pikiran. Sehingga kita memiliki daya kreativitas. Daya untuk berpikir dan menghasilkan segala sesuatu. Dan apa yang kita hasilkan itu bisa menolong kita dan mempermudah kita. Bayangin kalau ilmu kita nggak berpikir, nggak berdaya dan kita nggak pakai. Kalau kita mau pergi ke satu tempat dari tempat ini. Berapa lama yang kita perlukan hanya dengan berjalan kaki. Tapi dengan kendaraan, oleh karena buah karya pikiran dan ilmu menjadi mudah. Manusia bisa moving kemana-mana. Hal sederhana lah. Coba bayangin dalam pandemi seperti ini. Kita semua gak bisa beribadah di dalam gereja. Tapi hari ini dengan ilmu, dengan live streaming, dengan internet, dengan fasilitas hasil karya cipta ilmu manusia. Bisa dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa mempermudah kita untuk bisa mengatasi jarak. Dan kita bisa beribadah bersama-sama memuliakan Allah. Maka benar dengan ilmu hidup itu menjadi mudah. Tapi apakah cinta dan ilmu cukup? Wah kacau balau kalau hanya itu. Maka kita memerlukan iman. Iman itu menghasilkan nilai. Iman itu menghasilkan arah. Iman itu menghasilkan tuntunan. Kemana kita harus pergi, apa yang harus kita lakukan. Supaya kehidupan ini memuliakan Tuhan Allah pencipta dan pemiliknya. Sekaligus membuat kemaslahatan bagi banyak orang. Jadi kombinasi antara pikiran yang cerdik dan hati yang tulus
menjadi sangat penting untuk supaya saudara dan saya memasuki realitas yang nyata yang tidak selalu mudah. Semangat yang dikasihi Tuhan. Lalu apa sih sesungguhnya anugerah? Saya mencoba merenung-renungkan. Anugerah Tuhan berlaku atas para murid kita ini. Kita diutus masuk ke dalam situasi dan kondisi yang tidak selalu indah. Tetapi kita disertai dan dikaruniakan segala yang baik atas kita. Karena kita memang dipagari oleh anugerah Allah. Lalu anugerah Allah itu apa yang berlaku atas kita? Ternyata anugerah Allah itu adalah sebuah kolaborasi mutualis yang cantik. Antara yang pertama iman. Kita itu bisa percaya itu anugerah. Bayangkan kalau dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah kita kehilangan keyakinan. Pasti kita kehilangan keteguhan hati. Iman itu menyadarkan kita kerapuhan. Tetapi sekaligus menyadarkan kita akan kenyataan Tuhan Allah yang maha kuasa dan tidak ada batasnya itu. Sehingga kalau kita bisa percaya, maka kita percaya bahwa Tuhan Allah semesta alam yang sungguh amat baik itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Adalah Allah yang tidak terbatas yang bisa menolong kita dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang bisa membuat kita melihat itu? Iman. Datangnya dari mana? Anugerah Allah. Maka jangan pernah meremehkan iman. Iman itu menolong kita untuk memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu sesuatu yang kita yakini walaupun belum kita lihat. Padahal kita justru kekuatan kita sangat ditentukan juga oleh seberapa sungguh kita memiliki pengharapan. Wah, kalau kita nggak memiliki pengharapan, kacau deh kita. Betapa rapuhnya kita. Kekuatan apa kita melanjutkan hidup di tengah kegelapan yang nggak mudah kita sibak ini. Di tengah kabut gelap yang nggak mudah untuk kita bisa melihat apa yang terjadi di masa depan. Iman membuat kita melihat yang nggak terlihat. Meyakini bahwa kebaikan Allah pasti berlaku atas hidupmu. Tapi kan anugerah tidak hanya memberikan iman kepada kita. Tetapi anugerah itu juga memberikan hikmat kepada kita. Jadi kalau iman bekerja oleh karena pewahyuan. Iman bekerja melalui nubuatan dan pesan Allah yang menguatkan dan meneguhkan hatimu. Supaya engkau menyerahkan hidupmu di bawah tangan Allah yang kuat. Maka anugerah Allah juga melahirkan hikmat untuk kita. Membuat kita memiliki pengertian. Membuat kita jernih, cerang, ting begitu. Supaya kita melihat segala sesuatu terang. Jangan pernah lupakan. Anugerah itu iman. Tetapi sekaligus juga hikmat, pengertian yang melahirkan ilmu. Coba bayangin. Ketika para murid ada di tengah-tengah mahkamah agama. Mereka adalah orang-orang yang gak terpelajar. Tapi kesaksian kisah para rasul mengatakan. Bahwa ternyata murid-murid Tuhan memberikan jawaban yang sedemikian rupa mengagumkan. Lalu sesungguhnya ilmu dari mana? Hikmah dari mana? Pengertian dari mana? Kreativitas dari mana? Anugerah. Jadi grace kasih karunia Allah anugerah itu pastilah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berilmu. Berilmu berbeda dengan bersekolah loh ya. Barangkali kita nggak bersekolah, pendidikan kita tidak terlalu tinggi. Tetapi hikmat Allah menolong kita untuk cerdik, untuk kreatif, untuk tahu apa yang harus dilakukan. Saya beberapa hari lalu bertemu dengan seorang pengusaha. Usahanya cukup establis dan sangat menjanjikan. Tetapi begitu ada pandemi ini,
Dia mulai galau. Wah, ternyata apa yang saya maksud dengan establish dan menjanjikan ini tidak sungguh-sungguh menjanjikan. Lalu saya tanya, omsetnya tinggal berapa Pak? 10-20% saja Pak. Kalau bisa naik sampai 20% itu pun sudah bagus. Lalu apa yang Bapak akan lakukan? Dia bilang gini, saya tidak berpikir untuk mewariskan usaha ini kepada anak saya. Loh, bukankah saya melihat justru selama ini Bapak diberkati melalui usaha itu? Lalu Bapak ini bilang, Tuhan taruh di hati saya Pak untuk berpikir tentang sesuatu yang baru dengan platform yang baru untuk usaha kami. Maka saya ajak anak saya untuk merintis sebuah usaha baru. Lalu dia mulai bercerita tentang kreativitasnya. Kita berpikir saudara, krisis itu mematikan. Kita berpikir ancaman itu membuat kita gak berdaya. Tetapi jangan salah, anugerah Allah yang melahirkan iman dalam diri kita justru melahirkan kreativitas oleh karena hikmat dan pengertian yang dikaruniakan atas saudara. Maka jangan takut. Kenapa kita gak takut Pak? Tuhan bilang cerdiklah seperti ular tapi tetap tuluslah seperti merpati. Sebagai orang beriman percayalah Tuhan pasti menganugerahkan pikiran dan pengertian serta hikmat. Untuk supaya kita bisa bertahan, mencari jalan keluar, eksis di situasi dan kondisi ini. Lalu yang ketiga, anugerah itu juga berbicara tentang cinta kasih surga yang berlaku atas bumi ini. Saudara, saya selalu mengingat, kalau saya diajak oleh Bunda untuk berdoa menghadap keempat penjuru arah mata angin. Saya selalu mengucap, Tuhan taruhlah busurmu di langit. Busur Tuhan di langit itu adalah perkataan Tuhan kepada Nuh. Ketika Tuhan mengizinkan seluruh bumi ini porak-poranda oleh air bah karena kejahatannya. Lalu Nuh mengikat perjanjian dengan Allah, lalu Nuh membangun mezbah di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh keluarganya. Dan di mezbah itu Nuh mempersembahkan korban bagi Tuhan dan korban itu berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mencium bau harum persembahan Nuh dan keluarganya karena dia membangun mezbah bagi Tuhan, lalu Tuhan berkata kepada Nuh, aku tidak akan lagi melenyapkan bumi dan tidak akan mendatangkan air bah untuk melenyapkan semuanya. Kenapa? Tuhan ternyata mengasihi bumi ini. Kasih Tuhan itu bukan hanya tidak menghukum. Kasih Tuhan itu yang ilahi dari surga itu bukan hanya menyetop air bah tidak berlaku atas bumi. Tetapi ada sambungannya. Aku akan menaruh busurku di langit. Supaya ketika aku melihatnya, aku mengingat perjanjian ini. Dan selama busurku masih ada di langit, tidak akan pernah berhenti musim menanam dan menuai. Saudara, ini romantis banget. Kasih Tuhan itu bukan hanya melepaskan kita dari hukuman, tetapi juga menjadikan dan memastikan orang-orang yang dikasihinya, yaitu semesta dan kita semua, tidak akan pernah berhenti menikmati musim menanam dan menuai. Sehingga engkau tetap terpelihara sungguh amat baik. Jadi anugerah adalah sebuah kolaborasi mutualis yang cantik sekali. Antara iman yang dianugerahkan, hikmat yang dikaruniakan, dengan cinta kasih surga yang melingkupi kita. Maka kalau kita hidup dalam anugerah, itu adalah hidup ketika nalar kita yang sehat. Berjumpa dengan hati nurani kita yang bening. Untuk merayakan cinta kasih surga bagi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Luar biasa. Maka jangan pernah kita berpikir
Kalau Tuhan memanggil kita, lalu semuanya akan beres dan kita akan terlepas dari segala sesuatu. Tidak, justru kita akan dimasukkan ke dalam realitas kehidupan yang nyata. Tuhan Yesus berkata, ya lebih baik kalau murid itu menjadi sama dengan gurunya. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Roh Allah yang menciptakan mendaki turun ke bumi. Lalu bagaimana kita? Lalu kemudian setelah kita dipanggil menjadi murid Tuhan, lalu kita kemudian tidak menapak bumi. Sama seperti Yesus yang dari surga turun ke bumi bersolidaritas masuk dalam kehidupan nyata. Demikianlah kita para muridnya masuk ke dalam kehidupan yang nyata. Menjadi sama dengan Kristus sang guru. Ada dalam solidaritas ilahi firman yang menjadi daging. Jadi Tuhan Yesus ketika di bumi berada dalam ancaman. Dan kita pun kalau mengikut Tuhan Yesus pasti juga berada dalam ancaman yang sama. Jangankan kamu, aku saja mengalami. Dan baik kalau muridnya itu menjadi sama dengan gurunya. Berada dalam tantangan, berada dalam ancaman itu. Tetapi kita juga harus ingat. Itu bukan hanya berarti bahwa kita berada dalam ancaman yang sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita juga berada dalam penyertaan yang sama. Ingat ketika Bapa dari surga langit terbuka, burung merpati turun dan Tuhan berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anointing pengurapan Roh Kudus turun dan Tuhan mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Maka Yesus itu Sang Immanuel, iya. Kita diizinkan masuk dalam situasi dan kondisi yang mengancam kita, tetapi sekaligus kita berada di bawah otoritas Bapa di surga yang sama seperti Tuhan Yesus. Kita ada dalam penyertaan Roh Kudus yang sama seperti Tuhan Yesus. Maka bersyukurlah, engkau tidak pernah diizinkan untuk berjalan seorang diri. Tuhan memang seringkali mengizinkan kita harus menghadapi berbagai tantangan. Supaya nyata bahwa selalu ada pertolongan dan selalu ada penyertaan. Kita ini kan seperti bejana tanah liat. Yang bukan hanya murah tetapi rapuh. Yang bukan hanya rapuh tapi begitu lemah dan terbatas. Tetapi percayalah bahwa harta rohani itu ada di dalam dirimu. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan izinkan kekhawatiran dan ketakutan menguasaimu. Memang aku mengutus engkau seperti domba-domba di tengah-tengah serigala. Maka cerdiklah seperti ular, tapi tetap tuluslah seperti merpati. Jumpakanlah kepalamu itu dengan hatimu. Jumpakanlah hatimu itu dengan kepalamu. Kolaborasi dalam anugerah Allah dibalut oleh cinta kasih surga. Sehingga janganlah takut, janganlah khawatir. Loh, kok kami enggak boleh takut, kami enggak boleh khawatir. Tuhan Yesus merujuk arah mata kita bukan kepada persoalan. Tetapi merujuk mata kita dan menunjukkan arah kepada siapa mata kita harus tertuju di tengah situasi dan kondisi nyata hidup kita. Tuhan Yesus mengatakanlah janganlah takut kepada mereka yang hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi nggak bisa membinasakan jiwa. COVID itu bisa membinasakan tubuh kita, yes. Kita harus waspada, harus. Kita harus hati-hati, iya. Kita harus berdisiplin, bagus. Tapi jangan juga kita jadi parno atas semuanya. Karena virus hanya membinasakan tubuh kita dan tidak bisa membinasakan tubuh, jiwa. Ekonomi hancur, bisa enggak membinasakan jiwa kita? Tidak, hanya membinasakan dapur rumah kita atau kemudian uang kita. Tetapi tidak bisa membinasakan hidup kita di dalam neraka.
Karena itu otoritasnya Tuhan. Maka mata kita diajak oleh Tuhan Yesus tertuju supaya kita memiliki roh takut akan Tuhan. Lebih daripada takut dan khawatir kepada siapapun. Jadi takutlah kepada yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi juga bisa membunuh Tuhan. Itu artinya kita diarahkan kepada pribadi yang kekal, yang mulia dan yang sempurna, yaitu Bapa kita di surga. Supaya di tengah situasi ini tetap kuat tinggal di dalam diri kita roh takut akan Dia. Loh Pak, emang kalau ada roh takut akan Tuhan di dalam diriku, apa yang akan terjadi? Pemazmur dan pengamsal bagus sekali. Pemazmur berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita berpikir, kalau kita memiliki roh akan takut akan Tuhan, lalu kita enggak akan dipenuhi oleh pengertian hikmat dan kita tidak memiliki kepala yang dipenuhi oleh kreativitas. Justru pengertian, hikmat, kreativitas di dalam pikiran kita terlahir, dimotivasi, didorong dan dilahirkan oleh roh takut akan Tuhan di dalam diri kita. Maka saya percaya orang-orang yang hari ini tetap fokusnya adalah Tuhan. Yang tetap roh takut akan Tuhan berkuasa atas hidupnya. Mereka lah yang cerdik. Mereka lah yang beroleh hikmat dan pengertian. Mereka lah yang kreatif. Sehingga tahu jalan keluar, tahu jalan masuk, tahu apa yang harus dilakukannya. Untuk dirinya, untuk seisi rumahnya, untuk pendidikan anak-anaknya, untuk usaha dan pekerjaannya. Saya percaya firman Tuhan ini benar berlaku atas saudara dan saya. Pengamsal meneguhkannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ilmu itu lahir oleh roh takut akan Tuhan. Maka jangan hanya takut dengan COVID, jangan hanya takut dengan kondisi ekonomi, jangan takut dengan permasalahan dan persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi takutlah akan Allah dan bangunlah hidupmu dalam ketundukan dan taatan kepadanya. Karena akan lahir ilmu, akan lahir hikmat, pengertian, kreativitas. Haleluya, luar biasa ini saudara. Lalu kalau saya nggak boleh khawatir dan takut, emangnya apa yang sesungguhnya terjadi bagi para pengikut Kristus, orang-orang percaya? Engkau ada dalam naungan yang kuasa. Engkau berada dalam lingkup anugerahnya yang ajaib dan mulia. Engkau sungguh berharga di matanya. Jadi kalau saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir dan tidak mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran untuk menguasai kita. Itu karena kita diyakinkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita ada dalam naungan yang maha kuasa. Kita disadarkan bahwa di mata Tuhan yang mengasihi kita, kita itu sungguh berharga. Sehingga Tuhan Yesus meneguhkan semua akan dikaruniakan. Jangan berpikir Bapak Ibu dan Saudara bahwa yang dikaruniakan itu adalah makbrek dari surga. Kata dikaruniakan itu berarti yang dikaruniakan adalah sebuah potensi atau potensial. Sesuatu yang potensial yang akan menjadi modal bagi kita. Kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kalau kita ada dalam naungan yang kuasa dan kita berharga, kita dipelihara oleh Dia, percayalah segala sesuatunya dikaruniakan padamu. Ada potensi, ada modal yang Tuhan berikan untuk kita. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga berkata, semua yang tersembunyi tidak ada yang nggak disingkapkan. Ini adalah revelation atau pewahyuan, nubuatan. Jadi bahkan kita itu akan diterangi oleh Tuhan. Kita akan ditunjukkan arah. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, disediakan untuk kita. Maka yang kita perlu lakukan adalah sungguh-sungguh milikilah roh takut akan Dia. Sehingga pikiranmu menjadi cerdik, engkau menjadi kreatif. Didasari oleh ketulusan dan kemurnian hatimu
oleh karena iman dalam anugerah Allah yang ajaib. Semua dikaruniakan. Ada potensi-potensi dan modal yang disertakan padamu. Semua akan disingkapkan. Dan engkau akan melihat apa yang gak bisa dilihat oleh mata. Karena apa? Tuhan tunjukkan kepadamu. So, akhirnya, bukankah engkau lebih berharga daripada burung pipit? Tidak ada sehelai rambutmu pun yang jatuh tanpa pengetahuan Tuhan. Jika engkau dan saya dikasihi Tuhan, tapi diizinkan masuk dalam situasi dan kondisi yang gak mudah. Tuhan Yesus berkata, biarlah hikmat, pengertian, kecerdikan engkau miliki. Dan biarlah kebeningan nurani dan hatimu tetap terjaga. Maka saudara, tetaplah percaya. Dan jangan lupa untuk berbagi. Rahmat dan anugerah Bapa berlaku atas engkau. Haleluya. Kita berdoa. Bunda akan menaikkan doa tanggapan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan berkenan memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau sayang pada kami. Itulah sebabnya Engkau memberikan firman bagi kami, untuk kami nikmati, kami dengarkan, untuk kami menjadi lembut hati, mengikut yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Karuniakanlah roh ketaatan kepada kami, supaya di tengah situasi yang tidak mudah ini, sungguh ya Tuhan, kebenaran firman-Mu menguatkan, menghiburkan, bahkan menyegarkan jiwa dan roh kami. Amin. Kami bersyukur kami menjadi milik Tuhan. Harta kesayangan di hati Tuhan itu pasti. Dan setiap janji Tuhan sungguh pasti tergenapi atas setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Itu sebabnya kami membawa hidup kami dan seisi rumah kami masing-masing untuk tetap ada di bawah naungan tangan Tuhan yang Maha Kuat. Karena kami percaya iman yang dikaruniakan Tuhan bagi kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus, bahkan kemampuan dalam banyak hal, semua potensi dan kreativitas Tuhan bangunkan dan pakailah untuk sejahtera hidup kami. Yes. Dan Engkau Tuhan yang pasti menjadi sumber hidup kami, tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya. Bersama masing-masing keluarga dengan seisi rumah kami percaya ya Tuhan, Haleluya. ada kekuatan, ada penyertaan, ada pertolongan, ada perlindungan, bahkan ada berkat melimpah yang Tuhan berikan sediakan bagi kami. Amin. Agar kami pun membaginya, mengalirkannya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus kami menaruh hormat tertinggi pada Bapa di surga. Amin. Amin.